Sudah capek ngalamin ini? Lo ngira udah nyambung banget sama cewek, tapi tiba-tiba dia berubah 180 derajat, jadi dingin dan menjauh. Sialnya, kemungkinan besar lo melakukan 1 dari 5 kesalahan komunikasi fatal yang bahkan gak lo sadari ini. Dan percaya gue, kesalahan terakhir itu paling parah. Jujur aja bro, kebanyakan dari kita para cowok nggak sadar kalau cara kita ngomong itu jauh lebih penting daripada apa yang kita omongin. Ini bukan cuma soal topik, tapi kebiasaan bawah sadar yang udah mendarah daging. Bahkan sering kita kira itu keren. Padahal, itu justru yang bikin dia malas ngobrol lagi. Dan yang paling bahaya, kesalahan-kesalahan ini sering banget bikin cewek langsung ilfeel. Bahkan sebelum lo sadar, lo melakukan apa? Tenang, video ini bukan buat nyalahin, tapi buat ngasih lo cheat sheet dan master key untuk membuka pintu komunikasi yang efektif. Kita akan bongkar 5 pola komunikasi yang wajib lo stop hari ini juga, biar lo nggak lagi bikin wanita auto ilfeel dan malah bisa membangun koneksi yang jauh lebih dalam, tulus, dan magnetis. Dan ingat baik-baik, lo wajib tonton sampai habis, karena kesalahan terakhir itu bukan cuma paling umum, tapi paling fatal, dan paling sering bikin cewek langsung cabut tanpa basa-basi. Siap? Oke bro, langsung aja kita gas ke kesalahan fatal pertama yang bikin cewek auto ilfeel di detik-detik awal. Ini dia, terlalu banyak ngomongin diri sendiri dan mendominasi seluruh obrolan. Jujur, pernah nggak sih lo ngerasa, gila gue udah ceritain semua tentang hobi, kerjaan, pencapaian gue. Tapi di akhir lo sadar lo lupa total satu hal, lo lupa nanya balik ke dia. Lo asik banget nyerocos soal betapa jagonya lo main game, jadwal lo yang super sibuk, atau mobil baru lo yang kece habis. Bayangin bro, dari 10 kalimat, 9 isinya cuma tentang lo. Dia mau ngomong apa cuma? Jadi penonton pasif yang cuma ngangguk-ngangguk doang. Ingat bro, cewek itu pengennya komunikasi kayak main pingpong, ada timbal balik. Dalam psikologi ini disebut reciprocal sharing, di mana kedua belah pihak merasa didengar dan punya andil. Kalau lo terus-terusan nyerocos kayak komentator pertandingan bola yang cuma fokus ke satu tim, dia bakal nunjukin sinyal-sinyal jelas. Ekspresi bosen, ngalihin pandangan, atau cuma anggukan hambar. Dia merasa nggak ada kursi buat dia di obrolan itu. Ibarat lo dengerin radio, dari awal sampai akhir muter lagu lo doang, tanpa variasi, tanpa interaksi. Awalnya mungkin seneng, tapi lama-lama pasti lo ganti channel kan? Lo pengen ada DJ yang ngajak ngobrol atau puterin lagu pilihan lo. Begitu juga di percakapan bro, lo bukan solo radio DJ yang cuma muterin track sendiri. Wanita pengen jadi co-host yang bisa ikut siaran, bukan cuma pendengar setia yang bisu. Paham? Oke, geser ke kesalahan nomor 2 yang bikin cewek langsung muter bola mata bro. Dan ini fatal, sok paling pintar, hobi ngoreksi detail kecil, atau malah menggurui, apalagi di bidang yang dia jelas lebih ahli. Ini adalah bom waktu komunikasi tersembunyi yang banyak pria nggak sadar. Dampaknya apa? Dia bisa langsung males melanjutkan interaksi dengan lo, bahkan untuk hal-hal di masa depan. Bayangin, dia lagi cerita semangat tentang bisnis online yang dia rintis, lagi on fire banget. Lu malah nyelutuk. Itu salah konsep, yang bener tuh begini, harusnya riset ini dulu, itu dulu. Padahal lo cuma baca artikel sekilas. Atau dia lagi happy, share pengalaman volunteeringnya. Lo malah, percuma kalau nggak di daerah X, dampaknya nggak seberapa. Bro, ini namanya lo menginvalidasi perasaannya, meremehkan skill dan pengalamannya. Wanita itu butuh pengakuan dan validasi. Ketika lo datang dengan mentalitas gue paling benar, dia langsung merasa direndahkan. Pikiran dia otomatis, ngapain gue cerita kalau ujung-ujungnya cuma disalah-salahin terus? Seketika, moodnya anjlok parah. Anggap aja gini bro, lo baru selesai presentasi penting di kantor. Udah maksimal banget. Terus atasan lo datang, bukan untuk apresiasi, tapi langsung bilang, ini slide-nya kurang bagus, data ini harusnya begini. Gimana perasaan lo? Capek lo seolah nggak ada artinya kan? Nah, kurang lebih begitulah rasanya kalau lo terus-terusan mengoreksi atau menggurui dia. Dia merasa kontribusinya, idenya, bahkan keberadaannya nggak dihargai sama sekali. Ini yang bikin dia mikir 1000 kali buat cerita hal penting ke lo lagi. Catat itu. Sekarang ke kesalahan fatal ketiga, terlalu banyak ngeluh, pesimis, atau nyebarin aura negatif dalam setiap obrolan. Bro, yang satu ini sering banget bikin cewek langsung mundur teratur, bahkan lari.
Pernah nggak lo ketemu cowok yang kerjaannya cuma ngeluh melulu? Ngeluh soal pekerjaan, temen-temen nyebelin, atau nasib sialnya? Awalnya mungkin dia simpati, wajar. Tapi lama-lama, energi negatif itu kayak virus mematikan. Ada yang namanya emotional contagion, di mana emosi bisa nyebar cepat. Kalau setiap kali ngobrol, lo cuma jadi tempat sampah emosi yang isinya keluhan tanpa solusi, cewek itu bakal ngerasa energinya terkuras habis. Mereka pengen obrolan yang uplifting, yang bikin semangat, atau setidaknya netral. Bukan sesi curhat berkepanjangan yang isinya cuma pesimisme dan bikin kepala pusing. Ini bikin mereka ngerasa capek, bahkan muak, dan otomatis malas banget buat ngajak lo ngobrol lagi. Mereka nyari keseruan, bukan beban. Pikirkan ini, lo lagi pengen nge-charge handphone lo yang lowbat parah, tapi pas dicolok, bukannya ngisi, malah makin cepat habis karena ada aplikasi berat yang jalan di background. Nah, rasanya tuh mirip kayak cewek yang habis ngobrol sama lo yang cuma ngeluh terus. Bukannya dapat energi positif atau mood yang bagus, malah energi mereka terkuras habis, drop. Mereka pengen di-charge, bukan di-drain sampai kering. Ini penting. Sekarang, kesalahan fatal keempat yang bikin cewek langsung mundur teratur dan koneksi batin langsung hancur. Tidak bisa mendengarkan secara aktif, gampang buyar fokus, atau dikit-dikit motong pembicaraan dia. Ini memang klise, tapi efeknya ke hati cewek itu nusuk, bro. Bahkan bisa lebih dalam dari yang lo bayangkan. Lo lagi di tengah obrolan penting sama dia, tapi mata lo malah sibuk lihat notifikasi HP. Atau dia lagi berusaha curhat, lo langsung nimpalin, itu mah gampang. Aku juga pernah kok. Sebelum dia kelar ngomong, hello, itu sama aja lo bilang, omongan lo nggak sepenting notifikasi HP gue, bro. Gimana dia bisa ngerasa dihargai dan punya koneksi sama lo kalau lo aja nggak hadir seutuhnya? Mendengarkan aktif itu bukan cuma dengerin suara, tapi juga dengerin dengan hati dan pikiran. Caranya gampang banget. Jaga kontak mata yang nyaman, bukan melotot, kasih anggukan persetujuan sesekali, dan yang paling penting, lontarin pertanyaan yang bikin dia makin pengen cerita. Kayak, terus gimana perasaan kamu waktu itu? Apa yang paling bikin kamu kaget? Ini nunjukin lo beneran di sana buat dia. Kalau lo gagal bikin dia merasa didengar, percayalah, dia bakal ngerasa nggak penting, nggak relevan, dan akhirnya malas buka diri lagi sama lo. Koneksi batin langsung putus total dan susah diperbaiki. Bayangkan bro, lo lagi nonton film horor paling seru di bioskop. Udah tegang banget nunggu adegan puncaknya. Tiba-tiba, temen sebangku lo malah sibuk main HP, ngobrol sama temen lain, atau malah jelasin duluan ending filmnya. Ngeselin banget kan? Padahal lo mau banget nikmatin ceritanya. Sama kayak cewek lo, dia lagi muterin film ceritanya buat lo. Tapi lo malah sibuk sama HP lo sendiri. Dia ngerasa lo nggak menghargai film yang dia lagi tayangkan itu. Fatal. Dan inilah dia bro, kesalahan fatal paling parah, paling umum, dan paling sering bikin lo langsung dicoret dari daftar gebetan. Pakai lelucon yang jorok, ngerendahin, atau nggak peka sama sekali tanpa melihat siapa lawan bicara dan situasinya. Dengerin gue baik-baik. Ini penting banget. Humor itu kayak pedang bermata dua bro. Bisa bikin suasana pecah dan akrab banget. Tapi sangat bisa juga langsung bikin cewek ilfil stadium akhir sampai jijik. Lo wajib punya EQ yang mumpuni buat tahu kapan, di mana, dan candaan kayak apa yang pas. Contoh paling sering, lo tiba-tiba nyelah atau ngeluarin lelucon tentang penampilan cewek lain yang kebetulan lewat, atau bahas isu sensitif dengan candaan murahan, atau bahkan kasih komentar cabul yang objeknya cewek banget di depannya. Itu lampu merah paling terang bro, mereka langsung ngerasa nggak aman, nggak dihargai, dan risihnya minta ampun. Humor cerdas itu yang bikin semua ketawa bareng. Bukan cuma lo doang yang cekikian sendiri, atau malah bikin dia ngerasa canggung dan ingin kabur. Lo harus bisa bedain mana humor yang bikin obrolan makin seru dan hangat, sama humor yang jorok, toksik, dan bikin dia pengen lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh. Jangan pernah ngira, cuma bercanda kok bro. Itu bisa langsung bikin lo dicoret dari daftar orang yang layak diajak kenalan, atau bahkan jadi teman. Titik. Bayangin aja lo lagi nyetir mobil di jalan tol. Lo pengen ngebut dan cepet sampai tujuan. Tapi tiba-tiba ada rambu-rambu peringatan bahaya di depan. Atau bahkan ada polisi tidur yang gede banget dan gak kelihatan. Kalau lo nggak peka dan tetap tancap gas, bisa-bisa mobil lo rusak parah, ban pecah, atau lo kena tilang fatal. Nah, humor lo itu kayak mobil lo, dan cewek itu jalan yang lo lewatin. Kalau lo nggak bisa baca rambu-rambu atau kondisi jalan, alias EQ lo rendah, jangan harap bisa sampai tujuan dengan mulus bro. Yang ada, malah mogok di tengah jalan, mobil lo hancur, atau malah bikin ceweknya kopok total like bareng lo. Poin ini kuncinya. Jadi bro, menguasai seni komunikasi itu bukan cuma soal menghindari jebakan yang bikin ilfil.
tapi juga tentang membangun koneksi tulus yang magnetis dan kuat. Ingat, ini butuh latihan dan kesadaran diri. Nah, kalau lo udah tahu apa yang jangan dilakukan, sekarang lo pasti pengen tahu dong apa yang harus dilakukan untuk menarik perhatian wanita dengan komunikasi yang efektif dan memukau. Jangan khawatir, langsung aja tonton video kami yang ini setelah video ini selesai ya. Di sana, kita akan bongkar tuntas strategi praktis dan kalimat-kalimat sakti yang bisa lo pakai langsung. Itu adalah lanjutan alami dan esensial dari video ini yang akan kasih lo amunisi lengkap untuk jadi komunikator yang tak terkalahkan. Sekarang, jujur di kolom komentar di bawah. Kesalahan mana dari 5 poin tadi yang paling sering kamu atau temanmu lakukan? Tag temanmu yang perlu dengar ini juga ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang sering galau soal gebetan dan subscribe channel ini untuk tips komunikasi dan pengembangan diri lainnya yang akan mengubah hidup lo jadi lebih baik. Sampai ketemu di video selanjutnya bro, dan jadilah pria yang selalu menarik.